Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Nah, insyaallah pada pertemuan kedua dari dibuatnya grup tersebut, dan bukan pertemuan kedua dari awal mulai pembelajaran, bukan, tapi pertemuan kedua dari grup yang kita buat dalam rangka mengupayakan agar hati-hati kita ini tetap istiqomah di atas manhaj ini dengan kita sibuk belajar ilmu agama. Telah kita sebutkan pembahasan sebelumnya pada hari Sabtu tentang syarat sholat, bab keempat. Syarat yang ke-7 kita sebutkan pada pertemuan terakhir, yaitu ijtinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi, menghilangkan najis di badannya, di pakaiannya, dan di tempat dia sholat dengan semampunya. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa beda antara najis dengan hadas, ya, dengan khobath. Kalau hadas, ketika seorang sholat dalam keadaan masih berhadas, maka pembahasan di kalangan para ulama menyebutkan bahwa dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Ketika dia sholat dalam keadaan berhadas, kalau dia ingat maka dia ulangi. Dia mungkin belum berwudu, ya, dia mungkin sholat dalam keadaan junub. Maka ketika dia ingat, dia wajib untuk mengulanginya. Berbeda dengan al-khobath, yang menghilangkan khobath, maka seperti yang telah kita sebutkan permasalahannya pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian kita lanjutkan pada syarat yang ke-8. Atau sebelumnya, kenapa hadas? Ketika seorang berhadas, kemudian dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Dan kalau dia ingat, dia wajib untuk mengulanginya, karena sangat tegas ya Rasul SAW sebutkan, ya, bahwa Allah tidak akan menerima sholat seorang kecuali dalam keadaan idza ahdasa hatta yatawadda, jika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka sebagaimana yang pernah kita sebutkan juga, suatu perintah itu tidak akan gugur kecuali kita mendatangkan atau mengerjakan perintah tersebut, tidak akan gugur. Namun suatu larangan, ya, maka kita melakukannya atau menghindarinya semampu kita. Kalau kemudian seorang itu terjatuh dalam keadaan lupa, dalam keadaan darurat, ya, terpaksa, maka itu dimaafkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengerjakan sholat. Maka tidak akan mungkin gugur sholat ini dalam keadaan lupa, tidak mungkin. Ya. Kalau seorang itu idza nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau seorang itu tertidur, ya, dalam keadaan lupa, maka sholat ketika dia ingat. Namun dalam perkara yang dilarang, ya, maka kalau seorang itu terjatuh dalam keadaan lupa, maka itu dalam Islam dimaafkan. Kalau seorang itu di pakaiannya dia lupa,
dalam keadaan ada najisnya, maka itu dimaafkan insyaallah taala. Namun ketika itu suatu hal perintah seperti wajibnya untuk bersuci, maka dia harus bersuci. Harus menghilangkan dirinya dari hadas. Nah, dibedakan antara dua perkara tersebut. Antara hadas dengan khobath, antara hadas dengan najis. Syarat yang ke-8 yaitu istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Yaitu syarat salat yang ke-8 menghadap kiblat ketika atau dalam keadaan mampu. Nah, ketika dia mampu. Liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu' tsumma istaqbilil qiblah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kamu hendak berdiri untuk salat, sempurnakanlah wudu kemudian menghadap ke arah kiblat. Sempurnakanlah wudu'mu lalu kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Nah, ini bagian dari syarat. Syarat itu suatu yang dikerjakan di luar sholat ya. Ini mungkin masih ada yang baru. Ya, perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang dikerjakan di luar ibadah tersebut. Tapi kalau rukun adalah suatu hal yang dikerjakan di dalam sholat tersebut. Kalau syarat itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Dia wajib untuk mengulanginya. Namun kalau rukun, maka itu bisa didatangkan kalau babnya masalah sholat ya. Itu maka bisa didatangkan dengan sujud sahwi atau ketika mungkin dia kurang 1 rakaat, maka dia lakukan 1 rakaat itu lalu kemudian dia lakukan sujud sahwi tanpa dia ulangi dari awal. Berbeda dengan seorang yang meninggalkan syarat. Nah, ini bisa dibedakan antara kedua ini. Syarat adalah sesuatu yang dikerjakan di luar sholat. Kalau babnya masalah sholat, adapun rukun, maka suatu hal yang dikerjakan di dalam sholat tersebut. Nah, di sini ada permasalahan yaitu apakah seorang itu diwajibkan atau kita diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Di situ kan Allah sebutkan, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Ke Masjidil Haram. Satroh. Ingat pakai kalimat satroh. Nah. Maka perlu diketahui para ikhwah sekalian bahwa keyakinan kita semua sebagaimana yang disebutkan di situ bahwa menghadap kiblat termasuk salah satu syarat sahnya salat. Kecuali ketika salat khauf. Salat khauf ini salat ketika perang ya, mereka tidak mampu menghadap ke arah kiblat karena uzur ya, atau ketika salat di atas kendaraan, seorang musafir yang salat di atas kendaraan, maka ini keluar dari kalimat dari syarat ini ya, makanya di situ penulis menyebutkan ma'al qudrah, ketika dia mampu. Kalau dia nggak mampu, mungkin dalam keadaan khauf, dalam ketika peperangan atau dalam safar di atas pesawat misalkan, di dalam bus dengan waktu yang memang sudah tidak memungkinkan, dia harus sholat. Seperti perjalanan saya ketika ke Ambon dan dari Makassar ke Papua, itu pasti sholat subuhnya di pesawat. Itu pasti sholatnya di pesawat. Nah, maka nggak mungkin kita untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa diupayakan di awal mau takbir, di awal kita mau sholat, kita menghadap ke arah kiblat, maka itu lebih baik dilakukan. Nah, adapun untuk yang berikutnya mungkin ketika kita ruku dan sujudnya sudah tidak arah ke arah kiblat, maka itu tidak mengapa. Tapi minimalnya di awal kita takbir, hadapkan wajah kita ke arah kiblat. Nah, dan dalil-dalilnya disebutkan oleh penulis dalam surah Al-Baqarah, nah, dan juga hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, nah, para ulama menyebutkan bahwa mereka sepakat bahwa orang yang
dapat melihat Ka'bah atau melihat Masjidil Haram, maka dia harus menghadap persis ke arah Ka'bah. Ini ijma' para ulama. Nah, ingka adalah qudrah. Kalau dia mampu, ya, dia bisa melihat Ka'bah atau melihat Masjidil Haram, maka dia harus menghadap persis ke arah Ka'bah tersebut. Ya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas menceritakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa di sudut-sudut Ka'bah. Beliau tidak sholat hingga keluar dari Ka'bah. Setelah beliau keluar, maka beliau sholat 2 rakaat lalu bersabda, "Hadzihil kiblah." Inilah kiblat, yaitu Ka'bah. Itulah kiblat. Nah, amma idza kana musyahidan laha faqad ajma'u annahu la yujzihi illa isabata ainal Ka'bah. Disebutkan oleh para ulama, jika orang tersebut bisa melihat Ka'bah, maka sepakat para ulama bahwa sholatnya tidak sah kecuali dengan menghadap persis ke arah Ka'bah. Ya, nah ini perhatikan yang umroh, yang haji ya. Nah, dari hotel kelihatan tuh Ka'bah, hadap ke arah Ka'bah, jangan hadap ke arah barat lagi, terbenamnya matahari lah, tapi lihat ke arah Ka'bah. Nah, ajma'u faqad ajma'u annahu la yujzihi. Nah, kata para ulama, sholatnya tidak sah kecuali dengan menghadap persis ke arah Ka'bah. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yaitu ba'id anil Ka'bah. Ya. Man kana lahu ba'idan anil Ka'bah. Siapa yang jauh dari Ka'bah, apakah harus menghadap tepat ke arah Ka'bah? Nah, maka ini yang menjadi polemik kadang-kadang ya. Berapa tahun sekali itu ya kawan. Kadang-kadang datang dari pihak mana tuh, nggak tahu saya. Oh ini arahnya melenceng ini, akhirnya geser lagi ke samping. Nah, ini kadang-kadang muncul ya yang seperti ini. Nah, berbondong-bondong beberapa masjid yang melakukan bahasanya kalibrasi ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Ya. Dan rata-rata arah bangunan itu nggak sesuai dengan arah kiblat pasca kalibrasi itu. Ya. Akibatnya apa? Masjid menjadi korbannya. Semua serba dimiringkan ya. Nah, digeser. Yang kadang sedikit mengganggu pemandangan dalam masjid. Nah, maka kemudian agar kita ini beramal ya, memiliki keyakinan dan pedoman ya, maka apakah harus tepat ke arah Ka'bah? Maka ba'dul ulama, nah sebagian para ulama berpendapat bahwa semua orang yang sholat itu wajib menghadap tepat ke arah Ka'bah. Sebagian para ulama ya mengatakan demikian. Nah, namun pendapat yang seperti ini, nah, dha'afahu ba'dul ulama, dilemahkan oleh para ulama yang lain. Di antaranya adalah Imam Ibnul Arabi. Pakai lam ya, Ibnul Arabi, bahwa beliau menyebutkan bahwa kewajiban yang seperti ini itu tidak akan bisa dilakukan kecuali bagi mereka-mereka yang tinggal dekat dengan Ka'bah. Pendapat yang mengatakan pokoknya wajib semuanya harus mengarah ke arah Ka'bah. Nah, ucapan beliau dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 2 halaman 160, qala Ibnu Al-Arabi wa huwa dha'if li'annahu taklif lima la yasilu ilaih. Kata Imam Ibnu Al-Arabi yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi menyebutkan ketika Imam Ibnu Arabi mengkritik tentang pendapat yang mengatakan wajib untuk menghadap ke arah Ka'bah semua orang yang sholat. Kata beliau ini pendapat yang lemah. Karena di sana ada unsur taklif, membebani untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Nah, sedangkan jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan kewajiban mereka orang-orang yang sholat yang jauh dari Ka'bah adalah menghadap ke arah di mana Ka'bah berada.
menghadap arah, menghadap jihah, ya. Nah, menghadap arah Ka'bah. Nah, dan sebenarnya itulah arti dari perintah menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Makkah. Dan ini pendapat jumhur para ulama dari kalangan al-mazahib seperti mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila, dan ba'du Syafi'iyah, dan sebagian dari Syafi'iyah. Nah, dan bahkan Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa semua ulama sepakat bagi orang yang jauh dari Makkah, dia tidak wajib menghadap persis ke arah Ka'bah. Beliau sebutkan dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, wa ajma'u ala anna kulla man ghaba anha an yastaqbila nahiyatuha aw nahiyataha wa satraha wa tilqa'aha. Ulama sepakat bahwa orang yang jauh dari Ka'bah, kata Imam Al-Qurtubi, para ulama sepakat bahwa orang yang jauh dari Ka'bah, dia boleh menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Tidak persis menghadap ke arah Ka'bah. Nah, tapi di mana arah Ka'bah, dia menghadap ke arahnya. Nah, sebagian mungkin kita ini warga Indonesia, kiblat berada di arah barat. Nah, maka menghadap kiblat ke arah atau menghadap ke arah barat. Nah, di antara dalil mereka untuk pendapat ini, pendapat yang jumhur para ulama ini, pertama firman Allah perintah menghadap kiblat. Apa kata Allah dalam buku itu ada? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah syatrah, ke arah syatrah Masjidil Haram. Syatrah itu maknanya ai nahwahu wa tilqa'ahu. Nah, disebutkan ini dalam Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makna syatrah dalam ayat itu adalah ai nahwahu wa tilqa'ahu. Makna kata syatrah adalah ke arah di mana Masjidil Haram berada. Ke arah di mana Masjidil Haram itu berada. Nah, enggak menyatakan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu makna syatrah ya, nahwahu wa tilqa'ahu. Nah, adanya kata tambahan syatrah ini menunjukkan bahwa dalam menghadap kiblat tidak harus tepat ke arah Ka'bah. Nah, dan yang kedua, Nabi SAW pernah menjelaskan arah kiblat. Ya, dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasai. Beliau SAW berposisi di Madinah. Nah, sejauh kurang lebih disebutkan para ulama 490 km di sebelah utara Makkah. Nah, untuk perjalanan ya waktu itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi itu sepekan dengan menggunakan onta, ya. Sehingga kiblat Masjid Nabawi menghadap ke arah selatan. Nabi SAW menjelaskan arah kiblat dengan sangat mudah. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Ya, Masjid Nabawi itu kiblatnya menghadap ke arah selatan. Nabi SAW sebutkan, jelaskan. Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itulah kiblat. Ini penduduk Madinah. Jangan sampai kita gunakan penduduk Indonesia yang lain ya. Ini hadis antara timur dan barat kiblat, berarti ngadap utara, kalau nggak utara selatan, bukan. Ini untuk penduduk Madinah, kita penduduk Indonesia ya barat kan begitu kan. Nah, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Nah, itu kata Nabi nggak sebutkan ngadap ke arah Ka'bah. Mana Ka'bah? Ayo ditelusuri, Ka'bah diluruskan. Bukan seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat kesepakatan dari para ulama. Al-Imam Al-Mubarakfuri menyebutkan keterangan Al-Imam As-Suyuti. Qala As-Suyuti
laisa hadza 'amman fi sa'iril bilad wa innama huwa binisbati ila al-madinati syarifah wa nahwiha. Dalam Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi kata Imam As-Suyuti, hadis ini tidak bersifat umum untuk semua negeri, namun aturan ini berlaku untuk Madinah, kota mulia atau yang posisinya seperti Madinah, ya, menghadap ke arah selatan. Nah, dan dalil yang ketiga yaitu bahwa Islam ini adalah agama yang sangat mudah, tidak merepotkan para pengikutnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah sekali-sekali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang memberatkan kalian. Nah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terakhir tentang masalah niat. Ya. Terakhir tentang masalah niat, bahwa di antara syarat salat adalah niat. Nah, wala tasqut bihal. Niat tidak gugur sama sekali. Nah, niat ini tidak gugur sama sekali. Berdasarkan hadis Nabi, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa mahalluha al-qalb. Dan tempatnya niat itu dalam hati. Nah, wa haqiqatuha al-azmu 'ala syai'. Nah. Dan hakikat dari niat adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, wala yusra' at-talaffuz biha, dan tidak syariatkan untuk dilafatkan, karena Nabi SAW lam yatalaffaz biha, tidak melafatkannya. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik, dan tidak ada satupun yang warid dari salah seorang sahabat Nabi mereka melakukan, yaitu mereka melafatkan niat. Nah, insyaallah bab masalah niat ini kita akan sebutkan sedikit pada pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya kita masuk pada masalah yang keempat dari bab yang keempat, yaitu tentang rukun-rukun salat. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.